Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu, jika seorang hamba sakit, au safara atau bepergian, kutiba lahu, dicatat lahu untuknya kebaikan, mithlu ma kana ya'malu, sebagaimana ia mengerjakan mukiman di saat berada dalam kota, au sahihan, dan dalam keadaan sehat. Seseorang itu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Sakit ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Ada kalanya nggak parah, ada kalanya parah. Sakit itu adalah bentuk ujian Allah kepada seorang hamba, juga teguran serta pengingat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, idza ahabballahu abdan ibtalahu, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah mengujinya. Di antara bentuk ujian untuk agar hamba tadi itu mendapatkan cintanya Allah atau dicintai oleh Allah, yaitu dengan sakit. Lah, namanya ujian, ada kalanya yang mendapatkan ujian itu bisa menyelesaikan ujian dengan baik sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Ada kalanya ia tidak dapat menyelesaikan dengan baik sehingga nilainya buruk atau bahkan tidak bisa memberikan apapun untuknya. Jika seorang hamba ketika diuji oleh Allah dengan sakit, ia menerima, ia sabar, maka Allah memberikan nilai yang bagus, nilai yang baik untuknya, kepadanya. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, ma min musibatin asabathu mu'minun
asabathu mu'minan syaukatan au ya ghairaha au kama qala, Nabi kata bersabda, tidak ada seorang mukmin tertimpa musibah sekalipun itu duri yang menusuk kakinya kecuali dijadikan oleh Allah musibah tersebut kafarah, pelebur, penghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Ya, berarti apa? Orang yang ridho, orang yang nerima dan sabar dengan musibah yang diberikan Allah kepadanya. Tapi ada kalanya orang yang mendapatkan ujian tersebut nggak sabar, sehingga ia justru menginginkan kematian, dan itu adalah makruh. Karena musibah dideritanya seperti sakit, nggak sabar, ia ingin mati, makruh itu. Kepingin mati karena sakitnya. Nah, kan banyak ya. Bahkan di antara mereka karena tidak bisa sabar menahan sakit yang dideritanya atau tidak terima dengan sakit yang diterimanya, akhirnya ia bunuh diri dan semisalnya. Nah ini apa? Nggak lulus ujian, nggak lulus tes yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sakit tadi itu bukan memberikan kemuliaan, keistimewaan, justru menunjukkan kehinaan atasnya. Lah, sakit itu pula selain ujian juga pengingat buat kita. Kita ini memiliki kenikmatan yang tidak kita rasakan, yang tidak kita perhatikan, sehingga kita melupakan bahwa itu adalah kenikmatan. Dengan sakit barulah kita sadar kenikmatan yang tadinya kita lupakan, kenikmatan yang tadinya kita tidak perhatikan. Sakit mengingatkan kita, sakit menjadikan peringatan dari Allah untuk kita, sehingga apa? Membuat kita sadar, membuat kita ingat bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Sehat. Dan sering kita gambarkan, gak usah sakit yang nemen, gak usah sakit yang parah, hanya flu buntu satu hidungnya buntu satu, tidur sudah gak nyaman. Terkadang karena sebab itu nggak bisa tidur. Karena itu nggak bisa tidur dia. Molak malik, kanan dan ke kiri. Akhirnya apa? Membuat dia nggak tidur semalaman. Semalaman nggak tidur. Kenapa? Karena buntu satu hidungnya, flu. Lah, di situ dia akan sadar. Diingatkan dia ketika nggak flu, dia enak menghirup udara dengan enak, aktivitas enak, tidur juga enak. Saking enaknya tidur, majelis tidur. Saking enaknya loh, nggak perlu bantal, nggak perlu kasur, nggak perlu berbaring. Dengan duduk tidur, tidur loh. Kenapa? Coba buntu. Coba kalau buntu, nggak bisa. Oh, di atas kasur dengan bantal, dengan guling nggak bisa tidur. Apalagi dengan duduk. Yang ada dia akan bingung. Balik-balik meler. Kan gitu ya. Lalu di situ kita sadar betapa besarnya kenikmatan hidung kita kedua-duanya bisa menghirup dan mengeluarkan udara. Itu belum sakit yang lebih dari itu. Karena itu kenikmatan yang diberikan Allah sangat besar. Kita baru menyadari satu demi satu ketika kenikmatan itu dikurangi oleh Allah. Bukan dihilangkan, dikurangi. Baru kita menyadari. Seperti tadi hidung, satunya masih bisa enak, satunya nggak bisa, dikurangi sudah.
Terkadang kita masih bisa makan, masih bisa minum, tapi dikurangi, nggak bisa merasakan. Nggak bisa merasakan. Akhirnya apa? Makanan yang dikatakan orang-orang enak, minuman yang dikatakan orang-orang lezat, ini kita percuma, nggak bisa merasakan. Dari situ kita mengetahui betapa besar kenikmatan Allah yang diberikan dan kita lupakan. Nah, sehingga sakit ini dijadikan oleh Allah sebagai pengingat dan menyadarkan kita kenikmatan yang kita lalaikan dan kenikmatan yang kita lupakan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan dan menegaskan kepada kita di dalam beberapa hadisnya untuk perhatian masa sehat. Perhatikan masa sehat. Gunakan dengan baik masa sehat. Irtanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya apa? Sehataka qabla sakamik. Waktu sehatmu sebelum sakitmu. Dalam riwayat yang lain, khud min sihatika lisagamik. Ambil, gunakan dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah sakit, dia akan mengurangi aktivitas kebaikan ketaatannya. Flu, dia akan males sholat sunnah. Sholat wajib karena wajib. Sholat sunnah banyak ditinggalkan. Kenapa? Antep, karena sudah nggak nyaman. Nggak nyaman dia. Mau bekerja juga seperti itu kalau sudah flu berat. Nggak semangat. Dia walaupun ke tokonya, walaupun misalnya ke pasar untuk bekerja, tapi nggak semangat ketika sehat. Bawaannya lesu, males, dan semisalnya. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah, mumpung sehat, ya, gunakan dengan baik, gunakan dengan bagus. Untuk apa? Menggantikan di masa sakitmu. Artinya apa? Waktu sakit wis istirahat toh. Jangan kamu pikiran ini pikiran itu, nyantai. Nah, kalau kita kan enggak, loro-loro sih diusahakan untuk bekerja walaupun nggak maksimal hasilnya. Sehingga yang diajarkan oleh Nabi nggak seperti itu. Sehat, gunakan dengan baik. Sakit, istirahat. Tapi bukan untuk bekerja loh, itu ibadah ini. Sehat, ibadahlah. Lakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ketaatan ini, ketaatan itu. Setelah itu, sakit, jalankan yang wajib kamu lakukan. Lalu kamu akan meninggalkan kesunahan-kesunahan mungkin. Atau mengurangi kesunahan-kesunahan. Tapi tenang. Ketika kamu sakit, kamu tidak dapat menjalankan apa yang kamu kerjakan seperti di waktu sehat, dan kamu meninggalkannya itu semuanya karena sakit. Kalau bukan karena sakit kamu akan mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap dengan karunia-Nya memberikan pahala yang sama, tidak kurang sedikit pun. Kita sekarang sehat ini, aktivitas kebaikan di sana sini kita ikut. Apapun yang itu adalah kebaikan untuk kita ataupun untuk orang lain, kita kerjakan ketika kita sehat. Kemudian sakit, dan kita kalau nggak sakit kita akan tetap melakukan. Kalau nggak sakit tetap akan melakukan. Loh, ini karena dia tidak bisa melakukan, pahalanya sama persis. Padahal mungkin dia tergeletak nih, mungkin di rumah, mungkin di rumah sakit,
Kalau nggak karena sakit dia akan ikut kebaikan-kebaikan yang biasa dia lakukan di waktu sehatnya. Loh, tetap pahala walaupun dia tidur di kasur, walaupun dia tidur di rumah sakit, pahalanya tetap. Karena itu ada hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang ada di barat ataupun di timur, katanya Rasulullah, mereka bersama kita. Yang ini berjihad, keluar dari kota menuju kota lain atau keluar dari tempat ke tempat yang lain, membawa senjata, menghadapi musuh, perjalanan yang jauh ditempuhnya. Tapi katanya Rasulullah, mereka yang di sana mendapatkan pahala yang sama, tidak kurang sedikit pun dengan apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena yang di sana kalau bukan karena uzur akan ikut. Jadi habasahumul udhru. Karena uzur mereka nggak bisa ikut. Dalam arti kalau nggak uzur mereka akan melakukannya. Nah seperti kita, lah kita nggak seperti itu ya, nggak seperti itu nggak. Nah, karena kita apa? Uzurnya kita ini ditepak-tepakno kadang, ditepak-tepakno. Nah, bahkan wah lo nggak kayak aku nggak bu. Nah kalau mereka itu melakukan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Bahkan yang lain, apalagi itu urusan dunia, ditinggalkan untuk ini. Kalau kita kan enggak, ini kita tinggalkan untuk urusan dunia. Orderan, pas dengan kegiatan, ya milih orderan lah. Walaupun gerimis-gerimis tetap budal. Tapi kalau ini gerimis, apalagi hujan, alasan ono wis, nggak ada mantel, nggak ada ini, nggak ada itu dan yang lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Ya, kalau mereka, kalau tidak adanya uzur, mereka akan melakukan sehingga dia mendapatkan pahala yang sama. Dicatat oleh Allah tidak kurang sedikit pun. Ya, idza maridal abdu kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu. Ya, sahihan. Jika seorang hamba itu sakit, ya, dia tidak mampu melakukan seperti di masa sehatnya, Allah tetap akan mencatat apa yang biasa dia lakukan di waktu sehatnya untuknya. Padahal dia nggak melakukan. Nah, padahal dia tidak mengerjakan apapun. Atau kalau bukan sakit apa? Safaroh, bepergian. Dalam kota, kegiatan atau kesunahan dapat dia kerjakan dengan sempurna. Sholat, qobliyah, ba'diyah, ya, duha, witir, kegiatan ini, kegiatan itu. Ketika bepergian banyak berkurang, sunnah banyak ditinggalkan. Kenapa? Jamak. Dengan jamak biasanya apa? Hilang kesunahan ini, hilang kesunahan itu, hilang. Terkadang karena bepergian dan di sana dia melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, terlalu capek sehingga kelewatan sudah, ya? Karena sibuk dengan urusan ini urusan itu, kelewatan. Tentunya bepergian di sini bukan bepergian maksiat, bepergian yang mubah, antara itu wajib, antara sunnah, ya, dan semisalnya. Kemudian dia mengurangi atau meninggalkan beberapa kebaikan ketaatan yang biasa dikerjakan di dalam kotanya. Nggak hilang, tidak hilang. Kenapa? Karena dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Kalau dia tidak safar, dia tetap akan mengerjakan. Kalau dia tidak keluar kota, dia tetap akan melakukan. Dan ini karena keluar kota, akhirnya dia meninggalkan kebaikan ini, kebaikan itu, tapi pahalanya tetap. Nah, pahalanya tetap. Dengan itu, mumpung sehat, mumpung di dalam kota yang maksimal, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan sebagai ganti yang bakal tertinggal ketika sakit atau ketika bepergian. Jadi itu ibarat kalau orang bekerja itu apa namanya, menyelesaikan tugasnya yang besok akan dilakukan supaya besok bisa lebih nyantai, apa misalnya,
Ya seperti ngelembur, dilembur sekarang karena besok dia mau nggak masuk misalnya. Lah seperti itu, sehat isi. Untuk apa gantinya? Besok lek loro, ya ini ganti nih. Dan besok pun kalau kita nggak melakukan karena sakit, pahala tetap kita dapatkan. Dari mana kita dapatkan? Ini. Karena waktu sehat ini kita maksimalkan untuk kebaikan sehingga waktu sakit kita seperti melakukannya, padahal nggak melakukan. Dan itu sering kita sampaikan. Ya. Tua sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Waktu mudahnya dia melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, waktu tua nggak mampu sudah, nggak bisa. Lah nggak bisanya kenapa? Karena sudah tua, nggak mampu, nggak kuat. Loh, tetap dia mendapatkan, nggak rugi. Kita melakukan kebaikan-kebaikan nggak rugi. Karena itu kebaikan ini lakukan tanpa melihat apapun sudah. Tanpa melihat apapun, kebaikan pokoknya itu adalah kebaikan, lakukan. Jangan ngelihat oh kalau banyak baru saya ikut, kalau sedikit nggak mau ikut. Jangan ngelihat banyak dan sedikit. Jangan juga ngelihat waktu, oh ini sayang pagi kalau sore anak mau ikut. Jangan ngelihat waktu, kebaikan lakukan. Nah, kalau kita ngelihat ngono ndak mari-mari engko ono ae, wah kaken. Coba ndak terlalu banyak, saya mau ikut, terlalu banyak. Nah, kalau sore saya mau ikut, kalau pagi saya ndak bisa, engko ketemu sore ya ngono. Ya. Apa ya ndak iso melu si anakku. Ngene, wah alasan ndak mari-mari. Ndak ada selesainya. Karena itu kebaikan kita lakukan sebelum kita sakit. Dalam kota lakukan kebaikan sebelum kita menempuh perjalanan yang kita tidak bisa maksimal. Contoh aja, contoh. Ya, kalau kita ditakdirkan umroh, ya, di perjalanan kita sudah meninggalkan beberapa kesunahan, kan gitu ya. Kita bisa sholat ini, bisa sholat itu kalau dalam kota. Tapi ketika perjalanan kita tinggalkan sudah. Kita tinggalkan. Nah, apalagi perayaan-perayaan kita kan ndak ono pesawat terus maca Quran, terus tak mungkin. Apa meneh sing ndak numpak pesawat. Oh paling ndak turu tolah-toleh, ya. Tolah-toleh dan lain sebagainya. Wah, ada yang sampai nyimpen tiketnya di laminating, ditaruh di rumahnya, ditempel no. Nah, karena itu apa? Kita kan nggak mungkin. Lah, mumpung dalam kota, mumpung masih sehat, maksimalkan. Ketika kita bepergian akan mengurangi itu semuanya, tapi kita akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Lah, hadis ini menjelaskan tentang apa? Keutamaan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka walaupun mereka tidak melakukannya lagi karena uzur. Jadi mereka meninggalkannya karena uzur dan uzur atau alasan yang diterima dalam syariat, sehingga Allah tetap menganugerahkan kepada mereka, memberikan kepada mereka pahala dari apa yang pernah dilakukan di waktu sehatnya, di waktu di dalam kotanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk itu semuanya. Karena itu ada riwayat hadis itu. Ada riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ya, katanya Rasulullah, man tawaddaa fa ahsanal wudu thumma raha, ya, fawajadan nas qad sallu. Fawajadan nas qad sallu. Ya, katanya Rasulullah, ada orang wudu di rumah dan wudunya dengan sempurna. Wudu dengan sempurna. Kemudian dia berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Sampai musola, sampai masjid, orang-orang sudah selesai sholat. Orang-orang sudah selesai sholat. Dari apa? Wudu dengan sempurna, berangkat, sembahyang di masjid, di musola. Nggak tahu imamnya atau makmumnya kabeh kesusu, iki berangkat, sembahyang. Nah, tapi apa? A'tahullah mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yankusu dzalika min ujurihim syai'ah. Katanya Rasulullah, Allah memberikan kepada dia pahala seperti orang yang sholat berjamaah dan orang yang ikut, nggak kurang sedikit pun. Jadi podo, padahal dia datang akhirnya sembahyang sendirian, sholat sendirian, tapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Nah, seperti orang yang sholat berjamaah. Lah karena itu, ya, modalnya orang beriman adalah sehatnya.
hidupnya itu modelnya orang yang beriman. Masa hidupnya itu adalah waktu berdagang, ya, waktu berbisnis. Masa hidupnya orang yang beriman adalah waktu berdagang, waktu berbisnis. Sehingga kita tidak diperkenankan untuk menyia-nyiakan atau meninggalkan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan daripada dagangan kita, ya, daripada bisnis kita. Jadi makanya ya, ketika kita punya waktu, punya kesempatan, lakukan kebaikan, lakukan ketaatan. Nah, seperti peluang bisnis itu, ada peluang bisnis dan bisa kita lakukan, kenapa kita tinggalkan? Nah, seperti itu orang beriman, ketika memiliki peluang untuk meraih kebaikan, meraih ketaatan, lakukan. Itu orang yang beriman, ya, dan kemanfaatannya akan kembali kepada dia saat dibutuhkan, yaitu apa? Ketika sakit, ketika bepergian, kemanfaatan yang dia lakukan tadi itu kembali kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, dan mudah-mudahan cobaannya dan ujian yang diberikan oleh Allah dapat kita terima dengan senang dan bisa menjadikan kita orang-orang yang cintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.